Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak Ustadz sekalian, tentunya antum sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sejenak kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Anak-anak Ustadz semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil tetapi tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau mengapa? Kira-kira apa yang terjadi? Iya, betul. Kita akan buang-buang waktu, kita hanya akan buang-buang bahan bakar, bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita benar-benar sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika antum ingin bahagia dunia akhirat, kita harus percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Apa sajakah ke-4 kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa taala untuk para kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ini adalah: pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, larangan menyembah patung. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kelima, larangan membunuh sesama manusia. Keenam, larangan berbuat zina. Ketujuh, larangan mencuri. Kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Dan kesembilan, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kibti karena memang diperuntukkan untuk kaum Kibti, yaitu kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi.
Yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan isi kitab Injil antara lain, pertama, perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membenarkan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam Taurat. Dan keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi, Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Secara umum, isi Al-Quran berisi tentang: pertama, akidah atau keyakinan. Kedua, akhlak atau budi pekerti. Ketiga, ibadah. Keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Kelima, tarikh atau sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya. Sejak diturunkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang memeliharanya. Dalam sejarah, Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau lebih kurang 23 tahun. Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dengan cara membacanya dan mengamalkan isinya. Nama-nama lain Al-Quran. Pertama, Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. Kedua, Al-Furqan, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Asy-Syifa, yang memiliki arti penyembuh atau obat. Keempat, Az-Dzikru, yang memiliki arti memberi peringatan. Kelima, Al-Kitab, yang memiliki arti yang ditulis. Keenam, Al-Hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan. Ketujuh, Al-Bayan, yang artinya penerang. Perbedaan kitab dan suhuf. Wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul itu ada dua. Yang pertama suhuf dan yang kedua kitab. Meskipun sama-sama firman Allah, tetapi perbedaannya adalah kalau suhuf itu masih dalam bentuk lembaran terpisah, tetapi kalau kitab itu sudah dibukukan. Nah, perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, dan masa berlakunya kitab jauh juga lebih lama daripada suhuf. Rasul-rasul yang mendapatkan suhuf antara lain: pertama, Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Kedua, Nabi Idris 30 suhuf. Ketiga, Nabi Ibrahim 30 suhuf. Keempat, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu.
Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain. Kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. 10. Terakhir, bacalah Al-Quran karena setiap hurufnya akan dibalas 10 kebaikan. Dan orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya, maka dialah sebaik-baiknya manusia. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.